Sekalian sekali lagi shalom. Shalom. Shalom yang di rumah masing-masing. Shalom. Shalom juga yang ada di gereja ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Bapak Ibu lah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, sebab banyak berdoa banyak Berkat. Itu harus menjadi moto dalam diri kita, sehingga iman kita semakin iman yang benar-benar teruji. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian kita mengatakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap. Ini nih, ajarku berharap hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Berharap kepada manusia tentu kekecewaanlah yang lebih banyak. Tetapi berharap kepada Tuhan sukacita yang lebih banyak. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu orang-orang yang berharap kepada Tuhan harus taat dan setia. Wow, luar biasa. Katakan, saya mau taat dan setia. Saya mau taat dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, mari kita dengar firman Tuhan dengan baik ya. Ibadat tidak bisa main-main. Amin. Amin. Ini berhubungan dengan hari Minggu, saya mau bicara tentang ibadah. Karena ibadah itu harus ucapan syukur. Pemberian yang terbaik itu adalah ibadah. Lewat apapun dalam hidup kita, kita harus lakukan yang terbaik. Makanya ibadah tidak bisa main-main. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah itu bukan hanya sesuatu aktivitas rohani yang biasa kita lakukan di gereja setiap minggunya, bukan. Iya. Ya. Atau hanya menghadiri persekutuan doa, bukan. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab banyak orang saat sekarang ini menjadikan ibadah kepada Tuhan adalah perkara yang biasa, atau sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Ini terjadi hari-hari ini. Memang kita tidak tahu apa yang ada dalam hati setiap umat yang datang ke rumah Tuhan, kita tidak tahu. Ataupun kita tidak bisa tahu bagaimana hati seorang pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Iya. Tetapi survei membuktikan begitu banyaknya orang yang rapuh, begitu banyaknya orang frustasi, begitu banyaknya orang yang kecewa, bahkan keluar dari gereja karena ada problem, ada permasalahan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Saya percaya kalau kita benar-benar datang beribadah untuk mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan, maka tidak akan mudah orang-orang Kristen itu kecewa. Karena apa? Karena dalam ibadah itu benar-benar dia menikmatinya. Dia tidak peduli dengan situasi apapun di sekitarnya. Yang penting hubungan dia kepada Tuhan baik. Karena orang menganggap ibadah itu hanya rutinitas, sehingga tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi pertumbuhan rohani, tidak berakar, tidak bertumbuh, bahkan tidak berbuah. Sehingga gampang untuk meninggalkan Tuhan. Gampang membuat hati orang atau hati sendiri kecewa. Sedangkan kalau kita ibadah itu serius Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita akan kuat, akan kokoh dalam segala hal. Amin. Kita pasti berubah karakternya. Makanya orang yang serius beribadah pasti karakternya berubah. Pasti pola hidupnya berubah. Amin. Pasti ada kekuatan yang baru dalam dirinya waktu ada pergumulan terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Pengkhotbah 4 ayat 17, Bapak Ibu boleh baca nanti lebih lagi, namun saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengar dengan baik, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Luar biasa. Menjaga langkah kalau berjalan ke rumah Allah.
bahkan menghampiri untuk mendekat adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, korban yang terbaik yang kita lakukan itu sangat dihargai Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan juga sangat menghargai orang yang datang ke rumah Tuhan mendengar dengan baik. Apa yang didengar? Yang didengar adalah pesan-pesan Tuhan, firman yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya ini dikatakan bahwa karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Artinya begini, waktu mereka mempersembahkan korban, tetapi sebatas korban, dia tidak mendapat sesuatu untuk dirinya, untuk dibawa dalam kehidupan nyatanya. Artinya apa yang dipesankan firman kepada dia tidak dengar dengan baik. Yang dia tahu waktu dia berkorban, menabur berkat, ataupun mungkin memuji menyembah Tuhan, hanya itu saja, tidak ada satu kerinduan untuk mendengar kira-kira pesan apa ya yang saya terima minggu ini, apa yang saya dapatkan waktu hambanya berkhotbah. Ya. Makanya waktu dikatakan selesai khotbah itu, seorang pengkhotbah bertanya kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, apa ya judul khotbah saya tadi? Diam. Biasanya hanya beberapa saja yang menjawabnya. Artinya tidak mendengar dengan baik. Karena banyak juga orang yang mendengarkan khotbah itu atau mendengar firman itu bisa tidur, bisa ngantuk. Baru nyanyi jingkrak-jingkrak, baru menari-nari. Tetapi waktu dikatakan mari kita berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Setengah dalam doa itu sudah 5 watt, sudah tidur. Amin katanya, masih tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun mungkin yang lain, waktu kita dengar khotbah kita buka WA, main Facebook, ya kan, ada juga yang main game. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ibadah itu bukan sekedar duduk, bukan sekedar nyanyi, atau mendengarkan pujian atau kor, atau kesaksian yang ada, ataupun mempersembahkan kolekte kita, mempersembahkan apa yang kita bawa dari rumah. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tidak kalah pentingnya adalah mendengar hamba Tuhan yang berkhotbah. Karena itulah pesan yang akan kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pesan-pesan Tuhan waktu kita lakukan dengan setia, maka di sanalah berkatnya melimpah. Katakan amin. Haleluya. Jadi bukan hanya korban yang kita bawa sekalipun itu penting, karena memang itu harus kita lakukan, tetapi bukan hanya mempersembahkan korban. Itu artinya kita sedang gagah-gagahan. Tetapi satu hal yang tidak kalah penting, dengar pesan firman Tuhan dalam minggu itu. Katakan amin. Haleluya. Jadi melalui renungan ini, saya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengingatkan tentang pentingnya arti ibadah. Makanya kalau kita tidak beribadah, harus ada perasaan sangat rugi. Tetapi kalau kita ibadah atau tidak ibadah sama aja. Kau begini, aku begitu, sama saja. Harus ada perasaan rugi. Aduh, saya hari ini gak ibadah, rugi sekali. Sehingga kita akan punya gaya hidup yang harus beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu ibadah itu jangan lakukan dengan sembarangan. Harus dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dan harus ada takut akan Tuhan. Tidak akan menghasilkan kuasa kalau kita tidak takut akan Tuhan. Kita tidak akan menghasilkan kuasa kalau ibadah kita itu sembarangan, ibadah kita main-main. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Amin. Dari rumah harus engkau semangat, harus engkau berkata dari rumah Tuhan. Perkatakan pesanmu hari ini.
Waktu aku datang ke rumah Tuhan, biarlah pesan-pesanmu, biarlah firman-Mu boleh menegurku, boleh mengikis hatiku, Amin. boleh menyempurnakanku, sehingga aku sempurna di hadapan-Mu. Kalau itu yang ada di dalam perjalanan kita datang ke rumah Tuhan, saya percaya firman-Nya akan menembus sampai kedalaman hati kita, dan Dia akan memisahkan mana karakter yang baik, mana karakter yang tidak baik. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan alergi dengan firman Tuhan yang menusuk sampai jantung kita, sampai kedalaman hati kita. Jangan, justru itulah yang kita harus harapkan. Karena saya sering katakan, tidak bisa orang lain, bahkan hamba Tuhan gembala menegur kita, kadang kita sakit hati. Tapi kalau firman yang menegur kita, saya percaya sukacita akan terjadi. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hampirilah rumah Tuhan dengan satu tujuan, pulang membawa sukacita. Amin. Pulang Amin. membawa berkat-berkatnya. Amin. Berkat itu apa Bapak Ibu? Bukan pulang dari gereja bawa berkat sembako, bukan. Bukan pulang dari gereja membawa berkat untuk kebutuhan kita sehari-hari, bukan. Tetapi berkat itu adalah firman. Amin. Amin. Karena firman itu yang membuat semuanya jadi. Makanya dikatakan pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat. Makanya di doa terakhir itu dikatakan pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus. Artinya lengkap Bapak Ibu, berkat dari